warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, juga Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG CHCHT, dan juga Dekan Fakultas Umum yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan juga Kepala Didik Bahasa Indonesia yakni Ibu Mafiratul Hamdiyah MPD, dan dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan juga teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan sebuah peta konsep yang berjudul tentang ragam kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama, di sini ada pengertian kesulitan belajar peserta didik. Pendidik merupakan sarana bagi seseorang untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri sendiri atau kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Kesulitan belajar di sini merupakan hambatan yang terjadi dalam suatu pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Mulyadi dalam Cahyono 2016, kesulitan tersebut lebih mengacu pada psikologi siswa. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan membutuhkan perhatian yang lebih dari guru. Karena setiap kemampuan siswa berbeda dalam proses pembelajaran, guru perlu memahami terlebih dahulu bagaimana karakteristik siswa. Tidak hanya memberikan materi kepada siswa tersebut, namun guru perlu memahami kondisi siswa ketika di kelas seperti apa. Terkadang ada siswa yang memang dari dirinya lama untuk memahami suatu materi yang diajarkan oleh guru, namun ada juga yang cepat menanggapi atau memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Baik, yang kedua di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Ahmadi dan Supriyono dalam Cahyono 2019 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa ada dua. Yang pertama ada itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini merupakan faktor yang ada pada diri siswa sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri siswa, misalnya lingkungan. Menurut Rozak 2020. Terus di sini ada pun beberapa faktor internal tersebut antara lain terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa. Di sini banyak ditemui di sekolah beraneka ragam berkarakteristik siswa, mulai dari yang rajin hingga yang kurang rajin. Yang kedua ada kurang memberikan motivasi kepada siswa. Seperti motivasi dari guru kepada siswa sangat penting kan dalam mewujudkan semangat belajar siswa, karena sering akan menganggap jika guru mendukungnya dalam belajar. Ketika siswa termotivasi, maka mereka akan cenderung lebih percaya diri dan semangat untuk belajar. Yang ketiga ada motivasi dari keluarga. Selain motivasi dari guru, siswa juga membutuhkan dukungan dari keluarga. Misalnya, siswa yang mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang tua akan cenderung lebih percaya diri dalam belajar di sekolah dan kondisi psikologisnya normal. Berdasarkan problematika yang sering terjadi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa juga membutuhkan dukungan dan motivasi dari keluarga atau orang tuanya sendiri. Terus ada pun beberapa faktor eksternal di sini terdapat tiga. Yang pertama ada guru sulit menerapkan pembelajaran. Di sini saat ini sering kali terjadi pada perubahan kurikulum yang membuat ada sedikit perubahan dalam pembelajaran. Permasalahan tersebut seringkali dianggap remeh, namun nyatanya hal tersebut perlu adanya perhatian dan solusi. Yang kedua ada kurangnya media pada pembelajaran. Media pembelajaran seringkali dianggap remeh,
menurut beberapa guru. Tapi nyatanya penggunaan media dalam pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan siswa lebih mudah untuk memahaminya. Tetapi permasalahannya pada dunia pendidikan masih terdapat sekolah yang kekurangan dalam menyediakan media pembelajaran. Beberapa guru masih belum menerapkannya karena melihat dari situasi tersebut dan kondisi siswa lingkungan sekolah yang tidak memungkinkan untuk menerapkannya. Yang terakhir ada metode pembelajaran yang membosankan. Metode pembelajaran merupakan salah satu cara guru dalam penyampaian materi. Menurut Diana 2020, penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang terakhir di sini ada mengenal ragam kesulitan belajar dan solusinya. Kesulitan siswa dalam belajar sangat beraneka ragam. Kesulitan tersebut perlu adanya solusi supaya kesulitan tersebut dapat diatasi. Menurut Ismail 2016-42, kesulitan belajar siswa dapat diatasi melalui pelaksanaan diagnosis, karena hal ini dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitannya dalam belajar. Sebelum melaksanakan diagnosis, perlu melalui beberapa tahapan antara lain. Yang pertama ada guru mengidentifikasi kesulitan belajar pada siswa. Dalam melakukan diagnosis, hal pertama yang perlu dilakukan guru adalah mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut supaya guru dapat mengetahui karakteristik siswa terlebih dahulu. Yang kedua ada mengelompokkan belajar siswa. Setelah guru mengetahui dan mengidentifikasi kesulitan belajar yang sedang dialami oleh siswa, selanjutnya guru bisa mengelompokkan jenis-jenis permasalahannya untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa, lebih dominan pada faktor internal atau faktor eksternal. Yang ketiga ada menentukan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa. Penyebab kesulitan belajar pada siswa sudah ditemukan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis faktor tersebut. Misalnya, ternyata ditemukan bahwa faktor paling banyak pada pembelajaran yang kurang menarik dan pembelajaran tersebut membosankan sehingga siswa merasa kurang bersemangat, atau ada faktor lain yang melatar belakanginya. Mencari solusi dari permasalahan. Yang keempat di sini ada mencari solusi dari permasalahan. Siswa sudah ditemukan. Setelah itu, guru dapat mencari solusi untuk mengatasinya. Caranya dapat menyesuaikan dengan faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa. Hal tersebut akan memudahkan guru dalam mencari solusi yang tepat untuk mengatasi ragam kesulitan belajar siswa. Yang kelima di sini ada tindakan lanjut yang dapat dilakukan pada guru. Langkah terakhir, guru perlu menerapkan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Misalnya, guru perlu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode pembelajaran yang unik, dan memberikan semangat pada siswa. Ketika beberapa langkah tersebut dilakukan dan diterapkan dalam suatu pembelajaran, jika siswa sudah tidak merasa nyaman atau sudah merasa nyaman dalam belajar, maka kemungkinan besar siswa akan memahami materi tersebut yang sudah guru menyampaikan materinya, sehingga pembelajaran lebih efektif lagi. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.